Kenapa ada bacaan berubah dalam sholat? Angka C dibaca berubah, bukan Allahu Akbar, tapi Sami Allahu liman hamidah. Padahal bacaan sholat pertama itu bukan Sami Allahu liman hamidah. Semua pergantian gerakan adalah Allahu Akbar. Takbiratul ihram Allahu Akbar, ruku Allahu Akbar, bangkit dari ruku Allahu Akbar, sujud Allahu Akbar, yang terakhir cuma salam. Tapi kenapa bisa berubah? Bangkit dari ruku menjadi Sami Allahu liman hamidah dan Rabbana lakal ham, itu gara-gara sedekah. Angka-angka pengurut Sayyidina Ali dari melakukan perjalanan, tiba di rumahnya agak hampir menjelang siang, tapi anaknya menangis. Hasan dan Husain itu menangis, cucunya Rasulullah. Makutane Sayyidina Ali oko istrinya, kenapa anak kita menangis? Agak jawabannya, meliwasangi anak tak. Dari pagi dia tidak makan sehingga dia menangis. Sayyidina Ali mengatakan, saya tidak bawa apa-apa. Kemudian dari situlah istrinya mengatakan, ini ada uang 6 dirham, saya minta kepada tak, mohon dibelikan makanan untuk anak tak. Maka diambillah uang 6 dirham ini, berjalanlah Sayyidina Ali menuju ke pasar untuk membeli roti. Tapi depa nama bela na salin na bolana nang katau kasyasi liu oku yasek na batue madarike makutana Sayyidina Ali aga mo piga oko tu nasuhe maliu salak daga kasi talungas so ni dewanre. Maka de Ali malada pay, iya anakku si polosso minatari ini sudah 3 hari dia mengambil uangnya 2 dirham, walaupun ini dia sangat butuhkan, untuk dia sedekahkan sebagai tanda kedermawanannya. Nalay onna ia tawe, nalanjutkan perjalanannya Sayyidina Ali. Di tengah jalan ketemu lagi. Angka tahu ko maniyase na kasi matinro, panomana kasi alelena. Kemudian Sayyidina Ali bertanya, "Majid nang kamako tu?" Nasawe Ali, 5 ngasso ni dewanre. Maliwasalada ka kasi dega gaisa na watakwe. Menudulada nyawaku. Sayyidina Ali memberikan uang 2 dirham kembali. Jadi tinggal 2 dirham dia pegang. Kemudian dia melanjutkan perjalanan. Hampir masuk di pintu pasar, ada orang tua napatama itulu na bembe na kwalona na panacipira limana na sabaang ka bembe na tulijok ka macene. Tapi dia sangat lapar. Melo bali bembe na naciatarala. Aga nasa Sayyidina Ali, maji mo pakito alemu. Nasa kaje bembe ku dia na metarala kasi de panang kawan resi minggu di dewan rewe. Sayyidina Ali mau memberikan 2 dirham, tapi dia mengatakan mungkin tidak ada untuk anakku. Sayyidina Ali langsung masuk ke pasar membeli roti, kemudian dia ambil roti itu dia suapkan ke orang tua ini. Setiap dia makan dia tanya, "Mesoni gah?" Nasa depa. Dia suap lagi. Capu to mani roti napa makada mesona sadim. Dia ketawana. Maka Sayyidina Ali beranjak meninggalkan tempat dengan niat nanti di rumah neneknya saya akan datang mencarikan makanan di rumah Rasulullah. Tapi sebelum dia tinggalkan langsung ditahan pundaknya. "Hei anak muda, bantu saya. Kau sudah membantu saya dengan sedekahmu tadi, bantu saya kasih laku ini kambing." Sehingga Sayyidina Ali mengambil dan mempertanyakan berapa harganya. 40 dirham. Dan Sayyidina Ali mengambil kambing itu dan kembali melapor ke istrinya. "Lattu ibolana nabuka pintunna benena kasi. Alhamdulillah liwa riona." Kenapa? Uang 6 dirham bisa membawa kambing besar 1 ekor. Maka day benena, "Wi lupu patu bembe talina 6 dirham diwalengi." Kata taniana, "Ini kambing hanya amanah. Uang yang kita serahkan kepada saya untuk membeli makanan, saya sedekahkan kepada orang yang sangat membutuhkan." Apa kata istrinya? "Saya bersyukur kepada Allah karena hanya itu yang kita miliki kelak di hari kemudian." Coba, ini anaknya Rasulullah. Kalau istri kita anaknya si anu, kasih uang suruh beli ikan, kita beli rokok, pasti dilempar kalau kembali. Iya. Makanya Rasulullah mengatakan, Sayyidina Ali mengatakan, "Saya diminta, ini amanah, saya harus jalankan untuk menjual kambing ini." Istrinya mengatakan, "Juallah, nanti saya datang ke rumah neneknya untuk mencarikan makanan."
Ternyata Sayyidina Ali kembali menarik kambing itu menuju ke pasar. Di tengah perjalanan langsung dicegat oleh orang yang naik di atas unta. Ia tahu nak terpelupa no. Napares saya bembe. Mapamulai do cilin na tanru na latu ajena. Napak kajanna. Aganasang. Ia na bembe. Nenekku mau pasapa. Napan na uruntuk. Maka saya akan beli kambingmu. Depa na sampa Sayyidina Ali maka da melome may balu. Nasa jual lah 100 dirham. Aga nasa Sayyidina Ali. Saya tidak jual. Ya kau makitum bo, wali 200 dirham. Sayyidina Ali mengatakan tidak, saya tidak jual. 300 dirham. Sayyidina Ali mengatakan tidak. Sampai dia tawar 500 dirham. Sayyidina Ali mengatakan saya tidak jual. Orang tua ini bertanya, berapa kau mau jualkan? Sayyidina Ali mengatakan 40 dirham. Coba, ada orang sungai nyamuk begini. Kenapa Sayyidina Ali tidak menerima tawaran itu? Karena itu adalah hanya amanah. Dia diperintahkan untuk menjual dan diberi amanah, mengatakan hanya 40 dirham harganya. Sehingga Sayyidina Ali mengatakan, saya hanya diminta, ini bukan kambingku tapi kambing orang yang saya jualkan. Maka saya diminta menjualnya dengan harga 40 dirham. Maka dihitunglah uang ini tadi, kemudian dikasih Sayyidina Ali. Kemudian diambil satu keranjang uang, kemudian diberikan kepada Sayyidina Ali dan beritahu, ini harga kambingmu dan ini uang tambahan sebagai hadiah untuk kambing ini. Dan jumlahnya menjadi 600 dirham. Sayyidina Ali mengambil uang itu, membawa ke orang tua tadi yang di pintu pasar, langsung dia serahkan. Ini uang harga kambingmu 40 dirham. Hitung. Setelah selesai dia hitung, dia ambil yang di kantong besar. Ini hadiah kambingmu, silahkan ambil. Dia tidak ambil, Pak. Kemudian Sayyidina Ali menangis, meneteskan air mata. Kenapa? Karena dia melihat bayangan kepalanya sudah masuk waktu duhur. Sayyidina Ali tidak pernah masbuk selama hidupnya dalam sholat. Teri maselan na rekodena dapi bere jamaah. Maka berjalanlah dia mau pulang, kemudian ditahan pundaknya. Hei Ali, berhenti dulu. Langsung dia kaget. Dari mana orang ini tahu nama? Langsung maku tanah. Musa moka gambo. Nasa dewi sangi. Maka da musa ganiga mali niga milaudi okorosi de pebolamu. Saya tidak tahu. Maka da iya matoko tu. Niga mole di oko tangana lalange yang tidur di atas pasir. Maka saya ni dewi sangi. Maka da iya matoya tu. Niga mali bembemu. Maka dia Sayyidina Ali, saya tidak tahu, dia orang kaya karena banyak uangnya. Dia mengatakan tania, yang membeli itu adalah saya. Maka dia Sayyidina Ali, niga iko, kenapa kau bisa berubah seperti itu? Dia mengatakan, saya adalah malaikat Jibril yang diutus oleh Allah menguji keimananmu kepadanya. Uang 6 dirham yang kau sedekahkan di jalan Allah sekarang menjadi 600 dirham. Ambil ini sedekah langsung dari Allah yang diberikan kepadamu. Berkat kedermawananmu dalam bersedekah. Diambillah uang itu, kemudian Sayyidina Ali menangis. Berjalan, ya Allah, jangan sampai karena rezeki ini saya lalai dari takbir pertamanya Rasulullah. Tidak sebanding dengan rezeki yang kau berikan dengan apa ketika saya tidak bisa mengikuti takbir pertamanya Nabi. Dia menangis di jalan mengatakan, setiap Rasulullah keluar dari pintu kamarnya dia akan melihat wajahku. Hari ini dia tidak melihat wajahku. Betapa malunya aku kelak di hari kemudian di hadapanmu. Hanya karena harta segini saya tidak melihat wajah Rasulullah keluar dari kamarnya di waktu sholat. Itu Sayyidina Ali, Pak. Kemudian ternyata Bilal sudah azan dan Bilal mau iqamat. Rasul keluar dari pintu kamarnya, ternyata tidak melihat Sayyidina Ali. Disitulah Rasul bertanya, "Kegilau Ali?" Na digago konron. Maka dia sabak yang kamu je bitaw na ya Rasulullah. Maka dia nabita, tunggu dia sebentar. Jangan dulu iqamat. Nabi kembali masuk ke dalam kamarnya. Rewa nabita memang tidak ada. Kemudian dia melihat keluar tidak ada Sayyidina Ali. Kemudian Rasulullah mengatakan, iqamatlah. Inilah isyarat. Maka dia kau angkat tahu
tolilau mak berejama setiap waktu. Na takut degagay o konronan ng kami ko kampungi. Wat dito itajat-taja pa. Tapi iya ko tahu denang kanalaw masigi aja lalo tatajang. Dito tas sampajan na masyang. Dari situlah Imam Tasyafi mengatakan azan itu adalah panggilan, iqamat adalah memulai salat, maka ya kumuli itawe aja musalaibi. Ya ko pura ko bang aja mulan sakama nasabak magay nasabak iya tu bange panguli. Angka tahu tu nolli itawe napalan sukama berarti nolli itawe napa nasalay. Tapi maka day Imam Malik niga suroy matanga. Yana tu ampai Imam Malik dia tidak sholat sunnah sebelum sholat maghrib. Ina sang Imam Malik tahu rajin law mak berejama ya ko de panabat tahu enang kana ko masigi ya ko bapi tay napalaw tahu kutu ya tunasang Imam Malik apa yolli pinapalaw. Coba itu bedanya. Kemudian Rasulullah sementara sholat dan ruku, kemudian Sayyidina Ali berwudu. Apa kata Ali sebelum berwudu? Ya Allah, betapa celakanya aku ketika aku masbuk dalam sholat gara-gara rezeki yang kau berikan ini. Dan ternyata lai tendra ulunna Nabi tau malaikat Jibril kemudian dibisi, jangan bangkit sebelum Sayyidina Ali masuk mengambil saf. Pas tama Sayyidina Ali langsung dia takbiratul ihram, kemudian dia langsung ruku. Apa kata Nabi? Bukan Allahu Akbar, tapi dia mengatakan Sami Allahu liman hamidah. Allah langsung mendengarkan pujianmu kepadanya. Maka dari situlah malaikat mengatakan Rabbana lakal hamd. Itulah sehingga itu yang kita baca pada saat ruku dan bangkit dari ruku. Itu barakahnya Pak. Kemudian Rasulullah mengatakan, ya Ali, Jibril datang kepadaku, Allah menitip salam kepadamu. Bayangkan itu Pak. Itu begitu mulianya orang yang tidak dilalaikan oleh hartanya untuk datang berjamaah di masjid. Itu mulia sekali. Sampai Allah yang menitip salam kepada orang itu. Tapi kadang ini Pak, cede-cede merempaki. Nah sebab magai, idi matur isampajangi, tania sampajangi matur.